marah gitu. Bagaimana Pak Eri melihat realita ini Pak? Lalu karakter seperti apa yang diharapkan terbentuk gitu Pak di generasi sekarang dan mendatang? Mangga Pak Eri sekalian juga menyapa dengan sini. Terima kasih kan Bapak Ibu sekalian, Pak Acari khususnya, Bapak Ibu sekolah, terima kasih. Mohon maaf ini kan terlambat, salah jalan. Tapi siap ya. Memang kadang-kadang kita kalau melihat keadaan itu yang paling mudah adalah hal yang negatif, kurang. Tapi kita kurang bisa melihat sisi positif. Saya kira ini karakter dasar ini yang harus kita bangun. Jadi kalau tadi ada fenomena tawuran, berapa sih? Ya, berapa titik, berapa banyak? Tapi kita nggak pernah banyak mengapresiasi yang banyak, yang positif. Padahal budaya apresiasi ini menurut saya justru hal yang penting yang harus kita terus kembangkan. Jadi dalam konteks kita sudah tidak lagi membangun budaya kompetisi yang aing-aingan, tapi lebih kolaboratif. Sebetulnya justru budaya apresiasi inilah yang menjadi penting. Jadi saya kira apapun fenomena yang kita lihat masih ada hal yang kurang, kita penting mengapresiasi para pemuda kita hari ini juga sudah berkontribusi banyak pada pembangunan. Masih banyak pemuda-pemuda yang memang punya karakter kuat, berkarya dan berkontribusi untuk dirinya maupun masyarakatnya. Lalu karakter apa sih Pak di dunia pendidikan ini yang hendak dibangun gitu ya sekarang maupun ke depan, mengingat 2045 katanya kita mendapatkan bonus demografi, betul Pak ya? Nah, jadi apa nih yang dipersiapkan, terutama sekolah ya, sekolah, sivitas pendidikan sekolah, apa yang harus dilakukan? Menurut para ahli dunia itu ada 3 pilar ya yang penting. Satu adalah literasi fundamental. Literasi fundamental. Ya, ada 6 literasi ya, ada basic literasi itu baca tulis, kemudian ada numerik literasi, kemudian ada ICT literasi. Karena kemelekan ICT ini penting. Ada juga ICT finansial ini penting. Nah itu penting Pak. Sekarang kan ojol yang nawarin kan banyak ya. Ya. Jadi kalau kita tidak terbiasa membangun kira-kira penghasilan kita berapa, wajarnya kita belanja berapa, harus menabung investasi berapa. Ini yang kita lihat sekarang, kemudian banyak orang menjadi korban akibat kemudahan meminjam. Nah, makanya para ahli mengatakan finansial literasi ini menjadi sebuah salah satu fundamental literasi yang harus dibangun bareng. Termasuk menyisihkan uang jajan para siswa mungkin Pak ya? Nah jadi jajan itu harus ada ilmunya gitu. Nah ini gimana Pak? Jadi jajan, kalau dikasih uang jajan anak-anak ini berapa yang sebelum dibelanjakan, berapa yang dia harus investasi. Nah oleh karena di sekolah kan dibelajarkan berkooperasi, dibelajarkan itu maksudnya supaya anak-anak dilatih, oke, dia bayar anggota sebagai investasi, sebagai jadi dia harus tahu keseimbangan antara input dan output. Itu juga berarti harus dilakukan oleh guru-guru juga Pak ya, tidak hanya oleh siswa-siswanya tentu. Jadi saya kira ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan sosial yang berorientasi ekonomi itu harus sudah bergeser, bukan menerangkan teori-teori ekonomi yang melambung, tapi yang praktis ya, bagaimana anak-anak bisa punya kompetensi mengelola finansialnya secara sehat. Nah, berarti ada sekian literasi yang harus dipelajari, dikuasai dan masak gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari generasi penerus ini. Nah, kaitannya Pak dengan Sumpah Pemuda, apa nih Pak yang harus dikuatkan lagi bagi para pemuda terutama pelajar gitu ya, supaya mereka memang karakter bangsa ini kuat, tidak mudah terpengaruh gitu, oleh bisikan-bisikan negatif gitu. Apakah yang tadi gimana gitu, sehat jasmani dan seterusnya, bagaimana Pak? Baik, tadi kan baru satu ya, fundamental literasi. Yang kedua pilarnya adalah kompetensi. Nah yang ketiga karakter. Kompetensi dulu Pak, gimana Pak? Kompetensi ini ada yang 4C, ada yang 6C, ada yang 8C. Tapi yang 4 paling pokok. Paling pokok bagaimana menjadi anak-anak kita anak-anak yang kritis. Kemudian problem solving, dia bisa memecahkan masalah. Bukan meremeh, bukan menghafal, tahu banyak, tapi ketika berhadapan dengan masalah nggak nyampe. Jadi kalau nilai elektronya 8,
mestinya kalau padam listrik di rumah bisa menyelesaikan. Apa masalahnya gitu, menganalisis kemudian lalu tindak lanjutnya apa. Jadi kalau akan punya anak di elektro gitu ya, listriknya padam, mestinya selesai. Tidak itu gitu. Jadi tahu dia apa diurainya, kemudian solusinya kemana. Ada solusi teknis, ada solusi strategis. Misalnya berhubungan dengan siapa, atau mau dengan PLN. Kemudian komunikasi. Kemampuan komunikasi kita bukan hanya soal berbahasa asing ya, bahasa Inggris, tapi bahasa ibu. Bahasa Sunda, kalau orang Bandung ya, orang Priangan. Kalau orang Jawa Barat ada yang Cirebon, ada yang Batawian gitu ya. Karena banyak hal yang ketika dikomunikasikan dengan bahasa ibu, ternyata kalau menurut Pak Bambang apa, hatinya leleh gitu. Dan ada bahasa Sunda yang kalau kita ungkapkan sulit dicari padanannya di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan itu kalau diungkapkan anak-anak itu tidak bisa marah gitu ya. Jadi bahasa ibu itu memang keibuan ya. Lebih dekat secara emosional. Dekat secara termasuk berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kita juga harus ditingkatkan terus, bahkan supaya ketika diterjemahkan oleh bahasa asing itu strukturnya menjadi lebih enak dibaca lebih lanjut. Nanti kemampuan komunikasi juga menjadi penting, Pak ya. Tapi bukan hanya bahasa, gestur, kinestetik. Ya, saya kan kalau MC mah biasanya gestur, kinestetiknya mah. Jadi body kinestetik itu sebagian dari bahasa untuk berkomunikasi. Penting. Jadi kalau dulu di Sunda ada istilah rengku, itu bagian dari body kinestetik gitu yang harus kita ajarkan. Karena dengan mengucapkan sesuatu kata dengan cara rengku, kemudian orang juga jadi mikir gitu. Jadi mikir nih ngambek pula. Karena first impression itu kan dari gestur. Tadi berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi. Yang berikutnya penting ini. Jadi penting, tidak bisa lagi kita hanya aing-aingan, bisa sejalan sendiri. Tidak seperti Rambo ya. Rambo mah kan satu batalion sendiri aja gitu. Kan kalau harusnya mah kita mah berkolaborasi ya sama sini, sama infanteri gitu ya. Rambo mah sendirian. Dan kita punya nilai dasar yang luar biasa yang sekarang oleh pemerintah dianjurkan lagi adalah nilai gotong royong. Saya kira ini pemuda kita ini harus terus diingatkan karena kita punya nilai dasar gotong royong sesungguhnya. Dan hari ini kemudian dunia mengatakan kita butuh berkolaborasi. Orang lain mungkin aneh. Jadi kalau kita sebetulnya kalau gotong royongnya dari dulu dipelihara udah biasa. Membangun jembatan dengan uang yang terbatas selesai. Ketika masyarakat berpartisipasi. Sekolah saya kira banyak yang dibangun atas partisipasi masyarakat. Itu sudah biasa. Tapi ketika kemudian kita didera dengan budaya yang kompetitif, mau membangun lagi kita ayo mari pada partisipasi masyarakatnya, cenah pungli, jadi sulit itu. Ini dinamika persepsi budaya bagus gotong royong itu menjadi disulitkan oleh karena kita punya norma-norma yang dulu menjaga kompetisi sedemikian. Terus yang keempatnya berpikir kritis. Berpikir kritis. Yang keempat kritis. Jadi anak-anak dengan ilmu yang diberikan sebaiknya terus dihadapkan seperti ini. Nanti kan ada fakta-fakta yang dilihat, ada respon dari pengunjung. Dia harus mengungkapkan apa alasannya kok dia membuat suatu produk. Ini lebih penting ketimbang mendengarkan terus di dalam kelas. Makanya di kurikulum Merdeka, di program-program baru, banyak program yang diharuskan dilaksanakan di luar kelas supaya tadi dialog kritis dengan pihak-pihak yang berkaitan itu muncul. Semakin banyak ketemu jenis orang, semakin bagus kan lain. Kalau dengan guru saja pertama sejak awal daftar sudah takut sama jadi sebetulnya guru-guru ini bagaimana menciptakan ruang supaya anak kritis. Sementara punten masih ada budaya ibu bapak guru ya, namun budak celemek teh gandeng dan mungkin bapak keur ngadongeng. Masih ngajar. Jadi yang disebut belajar itu ya menyampaikan masih transfer knowledge. Nah ini saya kira harus banyak digunakan. Nah yang paling dasar pilar yang ketiga adalah karakter. Ini saya kira karakter ini banyak ya gitu, tetapi kalau di program karakter yang itu ada berapa? 18 gitu.
Jadi bisa dipilah-pilah. Tapi kalau saya diajari 3 hal saja. Yaitu 1, hidup ini harus pandai melihat keadaan dan meminta maaf atas setiap keadaan yang memungkinkan kita merugikan orang lain. Bagaimana itu Pak? Terjemahan bebasnya Pak? Ya, terjemahan bebas itu kalau kita melihat orang lain merasa tidak suka dengan kita, misalnya anak-anak itu kesenggol tadi, cepat minta maaf. Itu cuma di TV yang sudah apa produknya kesenggol belum siap. Iya. Jadi biasakan anak-anak tuh selalu apapun sekecil apapun meminta maaf. Termasuk di lalu lintas ya, kayak motor kan suka tuh sering banget ya, pakai door spion gitu. Nah, kita kan emosinya gitu. Emosi Karena tidak terlatih bahwa ya. Introspeksi bahwa jangan dulu menyalahkan orang lain, tapi mari Kita introspeksi dulu, pada ya. diri. Nah, dengan berasumsi jangan-jangan saya yang salah, maka dibiasakan kita minta maaf lebih dulu. Betul. Sehingga orang yang lain yang mau marah juga bingung. Betul. Budaya minta maaf itu memang kurang ya Pak. Itu yang kedua adalah budayakan terima kasih. Terima kasih. Jadi terima kasih apa saja. Kalau sekarang mungkin terima kasih kalau dikasih uang jajan. Makasih Pak. Terima kasih udah dibeli motor Pak ya. Nah, jadi banyak hal dari perilaku-perilaku yang mungkin menyenangkan buat kita. Ya, terima kasih. Nggak usah dilihat bendanya sih maunya. Tapi atensi ya, bentuk bahwa kita mengapresiasi apa yang sudah diperbuat orang lain kepada kita, sekecil apapun itu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu apresiasi. Apresiasi. Memberikan penghargaan. Bagusnya. Jangan lihat jeleknya. Kamu itu kadang-kadang media sih Pak. Kita seringkali melihatnya yang Saya nonton media begitu Pak. Jadi kita punya teorinya, teori kalau di kedokteran namanya apa? Intervensi ya. Kalau udah kelihatan penyakitnya baru dieksekusi di situ. Jadi kalau lihat anak jelek, kamu itu jeleknya di. Padahal banyak fakta menunjukkan kalau dia di alam diapresiasi, nanti dia memperbaiki sendiri, punya rasa malu. Manusianya punya naluri yang luar biasa. Ya. Jadi ini yang kita kadang-kadang mau ngobati langsung gitu. Makanya melihatnya penyakit terus. Padahal kalau melihat penyakit, mestinya kita membuat satu situasi di mana supaya dia bisa mengubah dirinya sendiri. Tubuhnya bisa melawan itu. Jadi pendidikan itu harus mendorong sebetulnya self help. Orang bisa memecahkan persoalannya sendiri, bisa membantu dirinya. Iya. Nah, ini yang penting. Jadi semua ilmu pengetahuan ini kan akan diajar nyupir. Maksudnya apa? Supaya kalau tidak ada supir bisa nyupir sendiri. Akan diajar IPA. Maksudnya apa? Supaya kalau tidak ada makanan di rumah, ambil alat, tahu ini dari sampel, gizinya ini. Mandiri namanya. Jadi ilmu ini sebetulnya untuk mendorong kita hidup lebih mandiri, lebih bisa enjoy ketika keadaan terpaksa ada problem.